Orang-orang Kristen hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut, dengan congor, dengan mulut congor, mulut monyet, mulut kingkong mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang laknat ini membencinya. Nah, sekarang saya bertanya kepada kau yang memiliki congor. Orang Kristen mati karena apa berdasarkan Roma 8 nomor 10? Jawab. Saya bisa menjawab, teman. Jika kamu bisa menunjukkan data. Satu aja. Roma 8 nomor 10, kucluk. Silakan baca. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kutanya kalau di situ di dalam bahasa Yunaninya soma. Soma itu artinya merujuk kepada kamu, tubuhmu, tubuh kamu. Jadi sebenarnya artinya begini. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sekarang Anda jawab. Anda jawab, kenapa Kristen tubuhnya mati karena dosa? Jawab. Mau ku jawab kau? Bahwa ya, silakan. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Karena Allah SWT berbohong di dalam Al-Nisa 157. Al-Quran menjelaskan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sekuat apapun kau menghujat Allah, menghujat Islam, menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam tetap berjaya, engkau semakin hancur agamamu. Ini saya bertanya, kenapa Kristen mati di dalam dosa? Jawab. Dari tadi tidak pernah ada data. Kenapa Kristen Roma 8 nomor 10. Tunjukkan dalil. Nah, inilah kalau manusia lahir melalui anus begini. Satu ulama di dunia nah, itu. Tuh. Bisa menunjukkan tuh. Tuh baca. Itu baca. Baca. Perikopnya. Baca perikop. Ngapa pula kau minta periskop? Kenapa kau minta skop? Aku bilang masih kecil kau. Banyak kali kau cerita kau. Kecil kau bagi agama ini. Banyak kali kau bertanya. Jangan kau potong-potong kata dalilmu. Kubacakan lengkap kalau begitu. Kalau tidak mau dipotong dalilmu, kubacakan lengkap ya. Kubacakan lengkap. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayo. Tubuh mati karena apa? Berdasarkan dalil ini, Kristen tubuhnya mati karena apa? Berdasarkan dalil ini. Mati karena apa? Karena dosa, Paman. Karena dosa. Sekarang kalau Kristen mati karena dosa, kemana perginya? Di mute, aku paling... orang mati karena dosa itu kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? Kamu tunjukkan dalilnya di mana Kristen mati. Ini dalilnya, ini nih. Kalau saya bicara sama kamu Zuma, turunkan aku jikalau tidak benar. Ini dalilnya, ini sudah nampak di sini. Manusia yang lahir dari anus. Nih. Nih dalilnya nih. Ini dalil. Ini dalilnya nih, dalil. Ulamamu sudah pernah diskusi Zuma. Selalu mengambil potongan perikop perkataan Yesus. Ini dalilmu jelas ini Roma 8 nomor 10. Tapi mereka tidak membaca dari awal. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Inilah kalau kita berdiskusi dengan binatang yang berwujud manusia. Kamu juga binatang. Jasadnya manusia tapi
otaknya otak kambing. Ini otak kambing. Tunjukkan. Jadi apa itu nulia di layar? TI data jawab lemak. Paling diturunkan. Bukan data ini. Yang ditunjukkan ini bukan data. Dasar kambing. Ini. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu. Ya, kenapa tubuhmu? Karena di situ bahasa Yunani soma. Tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Sekarang tubuhmu itu kemana? Kalau dia mati karena dosa, tubuhmu kemana? Ke surga atau ke neraka? Anak kecil kau Zuma. Dasar kambing. Mbe. Kamu sudah sarapan belum? Mbe. Sudah makan belum kau? Mbe. Udah minum? Mbe. Binatang. Ditanya apa? Cuma ngembek. Nyambung. Malu kan? Malu. Kalau ente bertanya tentang Islam, langsung ku jawab dalilnya, Al-Qur'annya, bantahannya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan congor-congor mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan Islam meskipun orang-orang kafir laknatullah membencinya. Dalil Quran. Gak bisa kau bantah. Perkataan Allah kau mau perhadapkan dengan perkataan pengarang. Sulit bagi kalian itu. Sulit bagi kalian. Al-Quran menarasikan itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Meskipun mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan congor-congor mereka, mulut-mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, hujatan-hujatan, penistaan-penistaan mereka. Allahu mutimmu nurihi. Ini Zuma. Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Meskipun si kambing ini membenci Islam. Itu dalil. Sebagai kambing, Anda tidak suka Islam. Sebagai kambing, Anda membenci Allah. Sebagai kambing, Anda tidak suka ajaran Nabi Muhammad. Tapi endingnya kamu lihat. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Islam semakin kau benci, semakin jaya. Islam semakin kau hujat, Islam semakin sempurna di mata manusia. Paham? Sedangkan agamamu, semakin kau menghujat Islam, semakin keteteran agamamu. Semakin kau menghujat Islam, semakin blong pertahanan agamamu. Kenapa? Karena umat Islam lebih pintar belajar Bible daripada kamu sendiri. Sudah. Di mana dasarnya menghujat itu? Di mana dasarnya menghujat? Kamu itu, dengarkan. Kamu tadi mau mengatakan apa tentang Allah? Kamu menyinggung apa tadi dalam Al-Quran? Padahal saya membahas tentang keselamatan. Di permukaan, dengar. Di awal pembukaan data yang saya sajikan tadi, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat Al-Quran menarasikan jasadnya umat Islam itu mati, tuntunannya illa wa antum muslimun. Jangan kau mati illa kecuali antum muslimun, dalam keadaan selamat. Jadi matinya umat Islam adalah mati dalam keadaan selamat. Al-Quran yang menarasikan itu.
Ali Imran ayat 102. Sekali lagi. Muslimun, dari kata muslim, akar katanya jelas, di situ dikatakan salima yaslamu, yang artinya selamat. Jadi umat Islam mati dalam keadaan selamat. Itu kaidah. Makanya orang Islam itu mengejar supaya mereka menjadi muslim, muslimah. Sedangkan di Kristen, begitu ada Kristus di dalam tubuhmu, maka tubuhmu mati. Karena apa? Bukan karena kebenaran, tapi mati karena dosa. Bukan hanya sampai di situ permasalahannya, enggak. Bukan sesimpel itu aja, mati karena dosa udah selesai. Enggak. Tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Maka tubuh yang mati karena dosa itu tempatnya di neraka. Markus 9 Anda baca. Matius 23 Anda baca. Tubuh yang mati karena dosa tempatnya di neraka jahanam. Menuhakan mayat. Islam tidak lepas menuhakan mayat. Silakan tanya sama saya datanya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati dalam dosa. Kalau kau mengatakan Islam menyembah mayat, mayat itu manusia. Allah isi wite menuhakan Muhammad. Tanya datanya sama saya. Ini gila. Mulai gila dia. Mulai gila teman-teman. Al-Quran sekali lagi telah mengatakan kepada kami. Mau seperti apapun kau menghina Allah, kamu tetap aja kemudian justru yang nampak adalah bagaimana kau nampak kemudian sebagai orang yang congornya panjang, sayangnya kebencianmu itu tidak menghasilkan apa-apa. Kebencianmu terhadap Islam dengan kau luapkan membabi buta, mengklaim tentang Islam yang kamu tidak tahu, bahkan membaca kitabnya aja kamu tidak tahu, itu justru akan membenamkan agamamu, menenggelamkan agamamu, akan semakin nampak agama paganmu itu. Ada ayat. Ada ayat. Kau mengatakan kami menyembah mayat. Yang pernah mati yang keluar dari kubur itu apa? Enggak ayatnya. Saya tidak butuh penghujat. Saya butuh orang mau diskusi. Saya nggak butuh penghujat. Saya mau orang mau diskusi. Saya tadi sudah memanggilmu kambing. Kambing be. Ke neraka lah bembe. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mau sekuat apapun kau menghujat Islam, menghujat agama Islam, menghujat Allah, tidak akan pernah membenamkan kemudian kebenaran Islam. Mulutmu yang akan masuk ke dalam api neraka berdasarkan dalil kitabmu sendiri. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Malaysia. Iya, Bang. Ya, saya Islam daripada Malaysia. Saya tumpang dengar Bang Zuma. Allahu Boleh, Akbar. Iya, gimana Bang? Saya menumpang dengar. Oh, silakan sahabatku, silakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kaidah di dalam Al-Quranul Karim itu mengingatkan kembali kepada masa silam di mana Nabi Muhammad awal mula kemudian menanamkan Al-Quran di atas muka bumi ini sebagai pondasi untuk menyelamatkan manusia. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman untuk kemudian menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ini kata Quran. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan karena mereka memiliki rasa dengki, benci
iri dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Fa'afu wasfahu, maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah, kata Allah. Hatta ya'tiyallah, maaf. Hatta ya'tiyallah bi amrih, sampai kemudian Allah memberikan kemudian petunjuk atau perintah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi menurut Al-Quranul Karim, dari dulu ahli kitab dan penerusnya yaitu para bahlul kitab, mereka itu memiliki upaya, mereka memiliki keinginan, mereka punya misi, kata Allah. Mereka hendak mengembalikan kamu kepada kekufuran setelah kamu beriman. Menginginkan orang-orang yang beriman kembali kafir. Itu dari dulu ternyata. Dari sejak zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, tipikal orang-orang seperti ini itu telah hadir di tengah-tengah umat Islam. Ini apa yang menyebabkan? Karena mereka iri, mereka dengki, mereka sirik, mereka cemburu, hasad. Kenapa? Karena mereka melihat kejayaan Islam. Saban hari orang bersyahadat, setiap hari orang bersyahadat, acap kali orang bersyahadat, berulang kali mereka melihat orang masuk Islam, dengki, marah. Maka mereka menyusun siasat untuk menginginkan kita kemudian menjadi kufur setelah kita beriman. Ini Al-Quran yang menjelaskan keadaan ini ternyata sampai hari ini juga masih ada. Dan dengan adanya TikTok, adanya sosmed, di Facebook, di YouTube, Al-Quran ternyata sudah memberikan sinyal itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ternyata Al-Quran ini memberikan sinyal yang kuat bahwa kelak ke depan ada yang disebut TikTok. Kelak ke depan ada yang disebut media sosial. Kelak ada yang disebut televisi, ada disebut radio, ada yang disebut YouTube, ada yang disebut Facebook, dan aplikasi-aplikasi yang memperdengarkan mulut-mulut orang kafir. Ini Al-Quran yang menarasikan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Orang yang belajar sampai ke akar-akarnya tahu bahwa dengan upaya apa mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut. Apakah mereka berani dengan mulut mereka kemudian datang dari rumah ke rumah menghujat Allah, menghujat Al-Quran? Enggak berani. Berarti sinyal apa yang telah ditorehkan oleh Al-Quran? Oh, sinyal ada masa di mana mereka dengan mulut panjang mereka menghujat dari tempat yang kalian tidak tahu, tapi apa yang keluar dari congornya sampai di kupingmu. Ini sinyal akan adanya dunia media sosial. Tapi apa kata Allah? Tetap Islam akan sempurna cahayanya meskipun mulut-mulut pemakan babi ini membenci Islam. Itu kata Quran. Nah, dengan cara apa kemudian Allah menyempurnakan cahayanya? Salah satunya dengan lahirnya para apologet Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Itu fakta, itu real. Maka berbanggalah anak-anak saya, adik-adik saya yang mengambil bagian dari apologet Islam. Berbanggalah saudara-saudaraku Muslim yang kemudian mendukung pergerakan apologet Islam. Karena Anda bagian dari penyempurnaan cahaya Islam. Allah menyempurnakan Islamnya dengan menggunakan hamba-hambanya. Siapa mereka hambanya? Mereka yang berjuang di jalan Allah. Lalu apa yang mereka dapatkan ketika mereka berjuang di jalan Allah? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengatakan mereka yang berjuang di jalan Allah, berjuang di TikTok sebagai ahli typing, pasukan typing,
Itu semuanya adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jangan kau sangka mereka mati. Bal ahya. Akan tetapi sesungguhnya mereka itu hidup. Ini Quran coy. Ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Kita tidak bisa kemudian menjangkali apa yang Allah gariskan. Tetapi kita kudu orang beriman. Apa iman kita? Mustahile Allah ingkar terhadap ketetapannya sendiri. Mustahile. Mustahile Allah ingkar terhadap janjinya sendiri. Maka orang yang beriman tidak perlu ria dalam beribadah. Tidak perlu mengejar kemudian apa yang ingin didapatkan dari mulut-mulut manusia. Berupa pujian, sanjungan. Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan itu. Orang-orang yang beriman, mati kemudian mereka dalam memperjuangkan imannya. Mereka nggak mati. Melainkan ahya. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inda Rabbihim. Di sisi Allah. Subhanallah. Subhanallah. Yurzaqun. Dan mereka kemudian mendapatkan kecukupan. Ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Ya, luar biasa. Maka jangan pernah bosan. Nah, ini kita di api ngapain sih? Berkongko-kongko begitu aja. Jangan. Hari ini mungkin kita merasa jenuh, kita capek. Ya, kita capek, kita lelah, kita bosan, jenuh. Tiap hari ketemu Bang Zuma ngapain sih? Orangnya begitu aja kok. Cuman bisa tertawa, bercanda. Udah malas. Berarti Anda mundur dari medan tempur. Mau berjihad di mana lagi? Bukankah jihad itu, kata Rasulullah, bukan hanya di medan perang. Perang Uhud, perang Badar. Bukan cuma di situ. Kita kembali, kata Rasulullah, kepada perang yang jauh lebih besar. Apa itu? Perang terhadap diri kita sendiri. Perang terhadap hawa nafsu. Manusia, sahabat-sahabat sekalian, ketika ia duduk, ketika ia berdiri, ketika ia berjalan. Ada dua hal yang berperang dalam dirinya. Apa itu? Keinginan akhirat dan keinginan duniawi. Kalau kita tidak mengambil dalam dunia peran, yang kita perankan sekarang ini sebagai pejuang dalam perang akidah, dalam perang pemikiran, dalam perang logika, dalam perang argumentasi, perang typing, dalam mendukung para apologet Islam, maka kita akan jatuh kepada pelukan duniawi. Tapi kalau kita bahu-membahu memperjuangkan akidah Islam di medan tempur yang sudah disajikan oleh keadaan digital hari ini, maka kita bagian daripada orang yang hidup di dalam jalan Allah. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata. Saya sangat terharu. Ada ibu kita, bapak kita. Ya, saya anggap mereka belum sepuh kali, tapi mereka sudah usianya udah lumayan. Tapi mereka nggak henti-hentinya mendukung. Kemana kita pergi, di mana kegiatan api diadakan, mereka selalu hadir. Suami istri. Di saat anak muda lebih suka kemudian di tempat-tempat yang hiruk pikuk tentang keduniaan. Mereka suami istri justru bahu-membahu. Membawa mobil sendiri. Ya, dengan keadaan tubuh yang melemah. Mendukung pergerakan apologet Islam. Saya sholat 2 rakaat mendoakan beliau berdua. Itu hebatnya Islam. Begitu dia bangkit, semangatnya luar biasa. Bahkan tak jarang kemudian beliau berkorban materi, berkorban doa. Para pejuang-pejuang ini. Kalau seluruh umat Islam, seluruh lini terisi oleh para umat Islam yang memperjuangkan dan menginginkan keutuhan Islam berdasarkan kecintaan terhadap negara ini,
maka Islam akan semakin jaya. Orang-orang seperti inilah yang masuk dalam kategori gugur. Ketika dia meninggal, mereka tidak meninggal. Ketika mereka mati, mereka nggak mati. Mereka hidup, kata Allah. Wala tasabanna alladziina qutilu. Ini perintah. Ini perintah langsung dari Allah. Jangan kamu berpikir. Jangan kau mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal. Mati enggak. Jangan, kata Allah. Bal ahya'u inda rabbihim. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Banyak di antara kita punya ruang, banyak di antara kita punya waktu, banyak di antara kita punya materi, banyak di antara kita punya kesehatan, punya segala-galanya. Sayangnya kita tidak memiliki andil dalam agama ini. Sayangnya kita tidak punya waktu untuk agama ini. Yang kita pikirkan bagaimana menumpuk jumlah rekening. Kita keluar sedikit berpikir, alamak, ini keluar lagi uangku, susah cari tapi keluar lagi. Itu aja terus sampai kemudian meninggal dunia, ternyata yang dibawa kembali cuma kain kafan. Sibuk aja terus. Ketika diajak kemudian berjuang fisabilillah, berat. Ah, besok makan apa ini? Kalau aku pakai untuk api, besok makan apa? Ini gimana ini? Nanti kita sakit, besok makan apa? Padahal di rekeningnya nggak sadar, udah ada ratusan juta. Orang masih bisa berjuang di jalan Allah, saldo rekening cuma 500.000, bahkan 0. Tapi mereka mau berjuang. Ada yang menumpuh hartanya. Takut besok lapar, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Bahkan dia sudah hitung untuk 10 tahun ke depan. Bahkan untuk keturunannya pun udah dihitung. Padahal dia belum tentu hidup besok pagi. Tidak masuk dalam kategori orang yang berjuang di jalan Allah. Bersyukurlah kita ini yang mencintai pergerakan para apologet Islam Indonesia, yang mendengarkan, yang men-share, yang mengajak orang lain untuk menyimak, yang menceritakan keadaan dialog kami kepada sesama muslim yang lain. Itu adalah mereka yang mengambil bagian dalam perjuangan ini. Mereka mati, tidak mati. Mereka tetap hidup di sisi Allah. Kenapa? Mereka punya waktu, punya pemikiran, punya mulut, ya, punya ide, gagasan, dan mereka curahkan dari dunia apologet Islam ini. Ini perjuangan, sahabatku. Kata Rasulullah, bukanlah perjuangan yang besar itu di medan tempur dengan senjata, tapi dengan diri kita. Kalau kita tidak mampu membela agama Allah di medan tempur, maka cukup kita membela agama Allah dengan menyokong para pejuang. Sekarang Islam diperangi di mana-mana. Islam direncanakan untuk diruntuhkan. Islam direncanakan untuk dihancurkan. Minimal generasi Islam dijauhkan dari Islam. Lalu apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Apa? Sedangkan kaidah dalam ajaran agama Islamnya jelas Allah menorehkan. Apa torehan yang kemudian Allah berikan kepada kita? Jelas seruan. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan congor mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Nah, adakah kita masuk ke dalam kelompok orang yang menyempurnakan cahaya Islam, mempertahankan cahaya Islam, memperjuangkan cahaya Islam, menyampaikan cahaya Islam, menjadikan cahaya Islam ini tidak redup dengan mengikuti pola kehidupan orang-orang yang jauh lebih mencintai dunia daripada akhiratnya? Ada 2 kelompok, kata Allah. Orang yang ingin memadamkan cahaya Allah dan orang yang
berjuang untuk menyempurnakan cahaya Allah. Kemana kita akan pergi? Allah mengatakan walau karihal kafirun. Artinya orang yang berakal sehat akan berada pada posisi di mana mereka menjadi hamba yang menyempurnakan cahaya Islam, di mana orang-orang kafir membencinya. Kalau Anda menjadi manusia yang dibenci oleh orang-orang kafir, berarti Anda adalah orang yang sedang memperjuangkan cahaya dinul Islam. Orang yang sedang memperjuangkan dinul Islam berarti orang-orang yang bersama dengan Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Orang yang bersama dengan Allah. Kenapa? Karena yang harus diperjuangkan di sini adalah Islam. Kenapa Islam yang harus diperjuangkan? Karena ada orang yang sedang berkongkoh dari dulu sampai hari kiamat, berkongkoh. Mereka sedang bergumul, mereka sedang mempersiapkan dan sedang melancarkan misi, visi, strategi, cara, metode untuk merubuhkan Islam. Kemana kita saat itu terjadi? Apa yang kita lakukan di saat mereka sibuk untuk itu? Apakah kita membiarkan ajaran Islam ini dihujat? Membiarkan Islam ini kemudian diurai oleh mereka? Membiarkan kemudian anak kita untuk dimurtadkan, dijauhkan dari Islam, dijauhkan dari Al-Quran. Kita cuma diam, sibuk dengan duniawi. Allahu Akbar. Satu keadaan yang sangat jauh dari harapan. Maka ketika kemudian Allah menjelaskan mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka. Berarti melalui sosial media, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui YouTube. Lalu kita di mana? Apa yang kita lakukan pada saat itu? Tidur atau masuk dalam barisan apologet Islam Indonesia? Untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, yuk mari kita bersatu membangun pergerakan kita ini, membangun yayasan kita ini, agar menjadi yayasan kuat, menjadi tumpuan harapan umat Islam khususnya di Nusantara, untuk cahaya Islam ini tetap berjaya sampai hari kiamat. Kembali kepada pola yang tadi, mati dalam keadaan Muslim adalah mati dalam memperjuangkan cahaya Islam. Pada endingnya, kami mengajak seluruhnya umat Islam yang ada di Nusantara, khususnya di Indonesia ini, agar bersatu dalam pergerakan untuk membentengi akidah umat Islam. Kita bersatu dalam irama memperjuangkan bagaimana Islam ini bisa kemudian sampai pada generasi berikutnya. Beratmu berapa Zuma? Tanpa kemudian menghiraukan orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam. Musuh-musuh Islam. Mari kita ngambil barisan, mengisi barisan yang ada. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kalau Allah pencipta langit dan bumi ini telah mencintai kita, maka kekhawatiran apa yang hendak akan datang pada diri kita? Kalau Allah telah mencintai kita. Subhanallah. Bagaimana Allah mencintai kita? Mari
menyusun barisan di dalam Islam, di dalam menegakkan tali agama Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebelumnya ayatnya mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kita kepada tali agama Islam. Dan janganlah kita bercerai-berai. Mari kita bersatu. Ini ada apologet Islam Indonesia. API Jabodetabek sudah diresmikan kembali. Sudah dimeriahkan kembali. Yuk cari alamatnya, siapa kontak personnya, hubungi mereka. Apa yang bisa aku lakukan untuk umat ini? Apa yang bisa aku jadikan diriku sebagai apa di dalamnya? Mendukung dari segi apa supaya kami juga termasuk dari orang-orang yang terlibat dalam pergerakan perjuangan Islam. Apa yang bisa kami bantu? Nah ini teman-teman sekalian. Allah menjelaskan innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Subhanallah. Kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung API, adik-adik saya, anak-anak saya yang masuk sebagai pengurus API, yuk bismillah, luruskan niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Biarkanlah kita mati dalam keadaan jihad, mati dalam keadaan berjuang dengan pola kesederhanaan yang kita punya. Kalau kita hanya bisa typing, kita mati dalam keadaan typing. Enggak. Kita mati dalam memperjuangkan akidah Islam dengan cara mendukung para pejuang kita. Kalau kita hanya bisa menulis satu kata, dua kata sebagai pendukung, itulah amalan kita yang memberikan kemudian dukungan terhadap para pejuang. Kepada anak-anak saya, adik-adik saya, abang-abang saya yang sudah bergabung di dalamnya, luruskan niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Kita kemudian bertemu, menjalin silaturahmi karena Allah, bukan karena yang lain. Bismillah, dengan nama Allah, apologet Islam Indonesia akan menghalau pergerakan kristenisasi, pendangkalan akidah terhadap generasi Islam demi kemajuan bangsa yang kita cintai. Karena musuh bangsa ini terutama takut terhadap bersatunya umat Islam yang menjadi sendi-sendi kekuatan utama Nusantara Indonesia. Demikian dari saya sebagai himbauan sekaligus sebagai ajakan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu di dalam Panji Apologet Islam Indonesia. Silakan kalau masih ada pasien dinaikkan, saya masih semangat, ya masih kuat ini untuk ngomong, untuk memberikan arahan kepada teman-teman kita non-muslim yang tidak sadar bahwa ternyata mereka mati karena dosa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kanda izin iklan dulu sebentar, Kanda boleh? Iya, lanjut lagi. Saya masih di sini, Ja. Oke. Tidak kemana-mana aja, saya di sini, Ja. Oke, mantap kan aku. Host tolong diinikan dulu, geser sedikit ininya ke bawah. Masya Allah. Itu Yesusnya. Yesusnya di bawah, Yesusnya. Stikernya digeser sedikit. Ya. Iya maksudnya. Oke, teman-teman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan targhib, ya, motivasi dari guru kita, abang kita, kanda kita, Bang Zuma. Maka dari itu kami ingin menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh teman-teman muslim, ya, bukan untuk Oten mati aja ke laut aja kalian. Untuk teman-teman muslim, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, alhamdulillah di API Jabodetabek insya Allah akan mengadakan misi besar. Juga ini bagian dari instruksi atau arahan dari pembina kami, itu Bang Zuma sendiri, ya, untuk meramaikan kembali dan untuk menguatkan kembali barisan, khususnya di ibu kota
negara kita yang tercinta, yaitu Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Maka dari itu kami punya program kerja, di antaranya adalah insya Allah pengadaan kantor Mu'allaf Center. Mu'allaf Center APII Jabodetabek. Nah, apa fungsi Mu'allaf Center ini teman-teman? Yang pertama adalah untuk penanganan mu'allaf, khususnya mu'allaf yang ada di Jabodetabek. Kemudian yang kedua nanti insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh API Jabodetabek, mungkin berkolaborasi dengan instansi pemerintah atau ormas masyarakat Islam yang ada di sekitar Jabodetabek. Kemudian yang ketiga adalah insya Allah kami di Apologet Islam Indonesia DPW Jabodetabek, mungkin dalam program Mu'allaf Center API Jabodetabek ini akan mengadakan divisi anti syirik. Divisi anti syirik itu di dalamnya adalah partisipasi atau kolaborasi kami sebagai seorang muslim yang mungkin ada di antara kalian kaum muslimin yang keluarganya disantet atau diguna-guna, didoti-doti, ya, atau disihir atau apapun itu, maka insya Allah Mu'allaf Center, kantor Mu'allaf Center API Jabodetabek ini bisa menjadi solusi. Kami siap insya Allah biidznillah, ya, terutama saya pribadi, untuk membantu, untuk berkolaborasi dengan siapapun di antara kaum muslimin yang mungkin diserang dengan sihir-sihir atau santet-santet tertentu atau apapun itu. Kami siap insya Allah berkolaborasi, bekerja sama, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka dari itu semua ini tak akan mungkin terwujudkan teman-teman, melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dengan ta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka kami mengajak kaum muslimin, ya, untuk mendukung program ini. Oleh karena itu kami open donasi untuk terwujudnya program ini. Ya, teman-teman yang mau berinfak, yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung perjuangan ini, boleh langsung ke rekening APII Jabodetabek, ya, bukan rekening pribadi ya teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui, rekening yang ada adalah rekening yayasan dan itu akan di screening. Artinya akan melalui proses-proses yang sangat ketat, sehingga dana umat yang telah disisipkan atau dititipkan kepada kami insya Allah akan terlaksana, akan direalisasikan, akan diimplementasikan dengan baik biidznillah. Ya, jadi teman-teman bisa catat, yaitu sudah ada yang typing di bawah, ya. Nomor rekeningnya rekening BNI 19 808 19 298. Ya, bisa teman-teman catat dulu. Mungkin sekarang belum ada. Oh, Bang Dio belum ada sekarang. Nanti ya kalau gajian ya. Kalau saya gajian nanti saya transfer 1 miliar. Oke, boleh, enggak apa-apa. Mantap. Apologet Islam Indonesia, BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, ya, strip DPW Jabodetabek dengan nomor rekening 19 808 19 298. Ya, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kalau yang tertulis di situ nama Dio Pratama, jangan transfer ya teman-teman. Jangan transfer, langsung cancel. Harus tertulis Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan insya Allah Ta'ala pertanggungjawabannya akan kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Semua cash flow yang masuk dalam rekening API Jabodetabek akan kami umumkan, akan kami sampaikan, ya, terutama di grup khusus API Jabodetabek, grup pengurus, dan mungkin kalau ada maslahat yang mungkin ada nanti ke depan, kami akan umumkan di publik biidznillah ta'ala. Demikian iklan dari kami sebagai perwakilan API Jabodetabek. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang mendengarkan ini di bawah ini mungkin ada jenderal-jenderal, ya, ada para pengusaha-pengusaha batu bara, pengusaha-pengusaha minyak, pengusaha kelapa sawit, ya, yang muslim yang mungkin tergerak hatinya
ketika mendengarkan motivasi atau mendengarkan tarik dari Bang Zuma tadi, kalian boleh sisipkan sebagian hartanya, kami menyiapkan wadahnya, dan semua ini untuk kebaikan dan maslahat Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga niat-niat kami, khususnya kepada kandaku, abangku Bang Zuma dan kawan-kawan apologet Islam Indonesia. Semoga selalu dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tulus lillahi taala untuk membela agama Allah. Kami mengajak semua kaum muslimin untuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ada yang DM aku nih, Bang Dio, gimana kalau yang kesantet, yang kesurupan itu Oten, gimana Bang Dio? Kalau aku pribadi sih, teman-teman, ini aku pribadi jujur ya, teman-temannya. Aku jujur nih, aku pribadi, kalau memang mereka membutuhkan pertolongan, insya Allah aku siap. Nah, tapi mungkin tidak membawa atribut. Kenapa? Takutnya nanti di framing kemana-mana begitu. Karena yang namanya orang sakit, namanya orang sedang darurat, itu kita harus tolong teman-teman. Ya, walaupun dia berbeda agama dengan kita. Karena orang yang disantet atau orang yang kesurupan itu sedang membutuhkan pertolongan. Mereka akan mencari berbagai cara. Berbagai cara untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sakit itu, kan begitu. Nah, apologet Islam Indonesia dengan adanya kantor Mu'allaf Center API Jabodetabek ini insya Allah menjadi wadah. Tapi memang kami lebih memprioritaskan kaum muslimin. Kami memprioritaskan kaum muslimin. Tapi kalau seandainya ada Oten yang memang benar-benar sudah gawat darurat, apalagi kebetulan dia dengarkan siaran ini, coba deh ke API Jabodetabek, ke kantornya di Kelapa Gading. Ini contoh ya, bukan di Kelapa Gading ya teman-teman, ini contoh aja. Anggaplah di Kelapa Gading. Datang sana minta tolong, mana ketemu sama Bang Dio, mana kita mau minta tolong, boleh nggak? Boleh, insya Allah kami bantu. Insya Allah kami bantu. Begitu teman-teman ya. Tapi nggak tahu ya, teman-teman Oten ini percaya nggak itu yang dengan yang namanya kesurupan? Nah, kalau percaya ya alhamdulillah. Kalau enggak ya coba aja, mudah-mudahan kesurupan suatu saat, mudah-mudahan nanti ada Oten kesurupan, ya kan? Sementara Edis TV lagi live kan, tiba-tiba kesurupan dia. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutkan kandaku, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, betul itu. Kalau para kali aku pun bisa bantu kalau ada yang Oten yang kesurupan. Saya bisa hadir kalau yang kesurupan itu Oten. Kalau yang kesurupan umat Islam, saya kira Dinda Dio ini udah sanggup lah. Tapi kalau Oten yang kesurupan, kayaknya lebih cocok dengan Bang Zuma. Yang penting di situ ada kandang ayam dekat situ. Nah, cara saya ngobatin Oten kalau kesurupan dekat kandang ayam. Karena saya butuh tai ayam yang masih panas. Sebagai alat terapi. Iya. Kalau dia sudah bisa membedakan ini tai ayam atau ini adalah dodol, itu sudah mulai sembuh. Tapi kalau dia belum bisa bedakan itu, berarti masih parah dia punya kesurupan. Sebenarnya apa yang dilakukan selama ini, buka-buka komal, itu bagian daripada terapi akal. Kalau ini kan yang mau disembuhkan otaknya. Otaknya yang kesurupan. Otak yang kesurupan, pemikiran yang kesurupan. Maka pemikirannya yang mau diobati karena mereka rusak akal. Sakit akal. Kalau orang kesurupan itu kan karena pengaruh makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang menguasai raganya. Sehingga mereka tidak sadarkan diri. Nah kalau ini lebih berat lagi. Dalam keadaan sadar, iblis merasuki dirinya. Itu pembedanya dengan orang-orang kafir. Iblis mempengaruhi dirinya dalam keadaan sadar. Kalau orang Islam, iblisnya mempengaruhinya dalam keadaan tidak sadar.
Wajar kalau orang kerasukan makan teh ayam. Wajar. Karena tidak sadar. Tapi ada dalam keadaan sadar makan teh ayam. Nah, itu yang bahaya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang kesurupan, betul hubungi Dinda Dio, ya, hubungi kemudian API wilayah Jabodetabek, insya Allah bisa dibantu. Kanda sedikit Kanda, main sedikit Iya. Kanda. Iya. Teman-teman yang sudah transfer, kalian bisa kirim bukti transfernya ke aku atau ke akun API Jabodetabek ini hostnya, ya teman-teman ya. Umpamanya, nih Bang Dio, aku sudah transfer 10 juta, umpamanya. Oh iya Bang, nanti saya sampaikan ke adminnya. Begitu ya teman-teman ya. Jangan kalian diam-diam sudah transfer 10 juta tapi nggak konfirmasi. Nanti kami kebingungan, ini dana dari mana ini masuknya. Begitu teman-teman ya. Untuk membantu kami teman-teman, bantu kami untuk mencatat, untuk mempertanggungjawabkan semua dana yang masuk. Insya Allah kami pertanggungjawabkan. Saya sebagai cowok yang paling ganteng di Jabodetabek diamanahkan oleh abangku, kandaku Bang Zuma menjadi ketua API Jabodetabek. Saya bertanggung jawab dunia akhirat teman-teman. Insya Allah biidnillah 1 sen, 1 peser pun uang kalian tidak akan melesat ke hal yang tidak berguna. Biidnillah, insya Allah. Bismillah. Gitu teman-teman. Insya Allah. Lanjut kandaku. Iya. Masya Allah. Silakan teman-teman sekalian. Ada otennya dibawa, dinaikkan. Yang oten ketik 3 ya. Bapak, anak, dan roh. Ketik 3 aja, nggak usah disebut 3-3-nya. Silakan, kami tunggu di atas. Ya, silakan teman-teman minta permintaan ya, ini kosong nih yang minta. Ini Muslim apa Kristen nih? Halo. Ya buat teman-teman Kristen ya yang ada otaknya ya, yang bisa berpikir, ya yang mau diskusi sama Bang Juma silakan ya naik. Mana nih oten-oten? Tidur apa udah punah? Ini user nggak mau naik ya. Ribet. Halo saudara kuli nih, kuli sawah. Kuli sawah itu berarti apa ya? Gojek gabah. Halo? Masih puter. Masih muter. Silakan. Nggak usah malu-malu, naik aja ke atas. Silakan. Duduk yang cantik. Kita diskusi baik-baik. Ya kayak gitu, naik habis itu turun.
Yang di YouTube juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Besok atau tanggal 5 Gurunda udah di Bandung? Lah kalau tanggal 5 gimana ceritanya? Harus besok lah. Harus besok. Oh ya, enggak, kemarin tadi itu kan ada dua acara ya, Gurunda. Yang terinfo ke saya positifnya itu satu, yang final. Oke. Siap Gurunda. Siap. Hari ini kan enggak, bukan besok. Besok tanggal 5, hari ini. Oh iya, betul. Tanggal 4 nih. Hari ini. Sebentar, sedikit lagi kita berangkat. Selamat malam, Jason, Papua, Hotel Kristen. Selamat malam menjelang pagi, Bang. Ya. Boleh bertanya tentang Islam, Bang? Dari agama mana? Saya Katolik, Bang, tapi saya ingin belajar. Iya, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kan kalau konsep ketuhanan, saya sudah baca-baca juga. Iya. Dan saya sudah menerima itu. Bahwasanya Tuhan itu satu. Oke. Yang ini saya tanyakan, seandainya saya masuk Islam, ya. Yang apa yang saya dapatkan itu, Bang? Kalau misalnya masuk Islam, ya. Yang pertama, Anda akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Yang kedua, Anda masuk ke dalam surga Firdaus bersama dengan istri, anak, cucu, dan keturunan Anda. Keluarga, Bang, ya? Iya, keluarga. Itu dalam Al-Quran. Iya, Bang. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam ini, orang-orang beriman. Kenapa dikatakan beruntung? Ulaika, kata Allah, mereka inilah yang mewarisi. Ulaika humul warithun. Merekalah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jaminan seperti ini tuh nggak ditemukan di luar Islam. Silakan. Ya. Satu lagi, Bang. Silakan. Boleh? Kan tadi ketemu dengan Ustadz Abu, apa itu saya lupa. Katanya kalau ucap 2 kalimat syahadat itu harus dibimbing sampai bisa. Tidak cuma ini ucapkan saja. Kalau ucapkan kan cuma bisa 2 menit. Iya. Nah, terus? Jadi kalau seandainya saya ucapkan, itu bimbingannya di mana, Bang? Di sini boleh. Saya yang membimbing dengan teman-teman yang lain boleh. Karena Al-Quran menjelaskan begini. Jadi orang yang mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, itu harus dibuktikan ucapannya itu dengan perbuatan. Ya, betul. Ya, mempersaksikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, juga harus membuktikan dengan perbuatan. Indahnya di Islam, karena diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu bi abshiru bil jannah. Di situ diterangkan sesungguhnya orang-orang yang kemudian mengikrarkan dalam perkataan, perbuatan dengan ikhlas bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka sesuai dengan ucapan mereka itu, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan malaikat akan berkata, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.
Itu. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Katanya kalau untuk masuk Islam itu 3 hal. 3 hal itu akal, hati, dan petunjuk. Akal, hati, dan petunjuk. Iya, betul, wahyu. Kalau akal saya sudah pahami. Yang dari hati yang saya belum pahami itu. Nah, kalau dari hati itu artinya adalah ketukan nurani. Al-Quranul Karim itu memberikan penggarisan kepada kami umat Islam agar ketukan hati yang muncul kemudian dalam hati itu disadari bahwa apa yang muncul dalam benak kita itu diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi apa yang terbersit dalam hati kita itu diketahui oleh Allah. Contoh, kita melihat ada orang yang jatuh. Hati kita mengatakan apa? Rasain. Nah, kenapa hati kita itu mengatakan rasain? Karena kita tidak mengetahui, karena kita tidak menyadari bahwa hati kita ini sebenarnya dilihat oleh Allah. Maka orang yang sudah menyadari bahwa hatinya itu dilihat oleh Allah, maka ketika orang itu terjatuh, maka yang ada di dalam hati kita itu adalah kalimat yang mendoakan beliau. Semoga beliau tidak apa-apa. Ya Allah, selamatkan beliau. Ya Allah, kuatkan beliau. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, sehatkan orang ini. Meskipun kita benci orang tersebut, meskipun kita tidak kenal, tapi karena kita menyadari dalam Islam hati itu pun diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka Allah itu melihat, mendengarkan apa yang dibisikkan oleh hati kita. Maka kalau hati sudah baik, maka cahaya dari hati itu akan berbias kepada tubuh, kepada jasad, kepada tindakan, kepada perbuatan, kepada hal-hal yang berhubungan dengan sesama makhluk dan berhubungan dengan pencipta kita. Bagaimana mungkin hati yang sadar akan pantauan pencipta langit dan bumi akan muncul niat jahat di dalam dirinya? Maka hati ini akan selalu dijaga oleh Allah, oleh yang pemilik hati, supaya Allah pun akan mengetahui catatan-catatan baik terhadap apa yang disuarakan oleh hati kita. Jadi kalau dengan akal betul menelaah, ini baik, ini buruk, ini tinggi, ini rendah, ini kecil, ini besar, ini benar, ini salah, ini ketetapan, ini bukan ketetapan, ini wajib, ini sunnah, dan seterusnya. Itu akal yang menentukan itu. Setelah akal menapaki kehidupan ini dengan pola yang tadi, bahwa segala sesuatu instrumen yang muncul di permukaan yang ditemui oleh manusia itu selalu polanya akal. Contoh, kita ke pasar cari ikan. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Akal. Akal akan mengatakan ini ikan udah busuk, ini masih baru. Akal. Ke pasar milih baju, ini baju yang cocok dengan saya dan seterusnya. Bahkan keluar dari rumah pun tolak ukurnya akal. Laki-laki lihat baju daster, nggak cocok, ini aku pakai. Itu akal tuh. Nah sekarang bagaimana kaitannya dengan hati? Ketika akal sudah menentukan baik dan buruknya sesuatu, maka hati ikut untuk mengaminkan kebaikan itu. Sehingga lisan orang yang baik, yang kemudian menjadi kata-kata yang menjadi olahan dari akalnya, akan dibenarkan oleh ketukan hatinya. Apa yang terjadi? Tidak ada kemunafikan di situ. Ketika matanya mengatakan A, melihat apa yang sesuai dengan yang di matanya, maka mulutnya mengatakan A, maka hatinya pun mengatakan A. Tidak mengatakan bahwa oh memang kami percaya bahwa dia itu utusan Tuhan. Kami percaya. Mulut mengatakan itu. Mulut. Bahkan matanya melihat dia ini manusia. Dia makan, dia tidur, dia ketakutan. Matanya melihat dia manusia. Mulutnya mengatakan dia utusan Tuhan. Tapi prakteknya
dituhankan. Artinya apa? Mau tidak mau orang ini harus dia sadari bahwa dia belum mengkonekkan antara kalbu, hati dengan pemikiran dan tindakan. Berserak hidupnya, berantakan hidupnya. Kenapa? Karena iman yang ia tumbuhkan itu tidak berdasarkan antara akal, hati dan juga wahyu kitab suci. Enggak. Mereka hanya melakukan itu sebagai prosesi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Bukan karena proses berpikir dan kemudian dibenarkan oleh hati dan pemikiran. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Allah diakui oleh umat Islam. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Bahwa Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsu, oleh kalbu kita ini. Maka ketika kita berpikir ingin merusak seseorang, ingin membuat kejahatan, ingin punya niat yang tidak baik, maka apa yang terjadi? Astaghfirullahalazim. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari pemikiran yang buruk. Memohon ampun kepada Allah dari diri sendiri yang punya niatan, yang punya pemikiran, yang punya perasaan negatif terhadap seseorang. Ini Islam, indahnya Islam itu di situ. Maka apa yang nampak di luar, orang yang benar-benar beriman, itu juga yang ada di dalam. Apa yang nampak di dalam hatinya, itu juga yang akan keluar dari perbuatannya. Inilah orang yang menyadari bahwa Allah itu melihatnya. Allah itu kemudian mengawasinya. Allah itu melihat dan mendengarkan dirinya. Annallaha sami alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Makanya umat Islam itu, Bung, tidak mesti Tuhannya turun ke bumi. Jadi bayi, jadi mayat. Enggak. Karena umat Islam itu bukan hanya sekedar main fisik saja. Umat Islam itu main hati. Kalbu. Kalbunya yang melihat, kalbunya yang merasakan. Nah, itulah umat Islam. Sehingga kami tidak mempertuhankan makhluk. Kami ibadah. Allahu Akbar. Duhai dikau esensi yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, wahai Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami tidak perlu menghadirkan, Tuhan kami ada bergelantungan. Gak ada kayak gitu. Kami bersaksi, alam semesta ini adalah bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi buat apa Tuhan yang maha besar itu nampak? Tidak perlu. Kenapa Tuhan itu tidak perlu nampak? Karena Tuhan sudah memberikan serpihan cahaya kepada kita, yaitu akal. Dengan akal kita bisa melihat Allah itu ada. Dengan akal kita bisa melihat Allah pencipta langit dan bumi itu hadir. Tapi orang yang mati akal, orang yang mati hati, oh Tuhan itu harus turun ke bumi. Netek sama ibunya, diajarin berjalan, diceboin, disuapin. Itu orang yang mati akal. Orang yang tidak berfungsi otaknya itu. Tapi orang yang menggunakan akal sehat dengan melihat dirinya sendiri. Kemarin aku ganteng. Pada saat aku SD aku lincah. Begitu aku SMP, ya aku makin ganteng, makin cakep. SMA, makin asik. Tapi begitu setelah selesai mata pelajaran sebagai mahasiswa, tiba masa usia 30, 35, 40, 50. Sudah merasakan hal-hal yang tidak lagi nikmat seperti biasa. Gigi sudah mulai satu persatu permisi. Di kepala sudah satu persatu tulang ikan nempel. Udah mulai pegal-pegal badan. Ini adalah ketukan-ketukan alam. Tanda-tanda alam. Bahwa ternyata dimensi apapun yang ada pada diri kita itu adalah kelemahan. Jasad punya kelemahan, mata punya kelemahan, kuping punya kelemahan, bahkan perut
juga punya kelemahan. Seluruh yang ada pada diri kita adalah dimensi kelemahan. Artinya, pemikiran kita yang angkuh, sombong, bla 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 dan seterusnya itu tak ada artinya dibandingkan hakikat pencipta yang begitu sempurna. Maka dengan kelemahan kita ini, apakah bisa melihat yang maha sempurna? Tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan untuk melihat yang menciptakan kita yang maha sempurna. Kita dari sejak bayi dilahirkan di atas muka bumi ini, sekalipun kita tidak pernah melihat benda yang paling terdekat dengan biji mata sebagai alat melihat. Apa itu? Kelopak mata bagian dalam. Tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang mampu melihat kelopak mata bagian dalamnya. Padahal itu adalah benda yang paling terdekat dengan alat yang digunakan untuk melihat. Untuk memaknai objek. Untuk memberikan pesan terhadap materi. Tapi ternyata benda yang paling dekat dengan alat itu justru kita tidak pernah lihat seumur hidup. Lalu bagaimana mungkin kita bisa melihat yang menciptakan kita? Lalu apakah ketika kita tidak mampu melihatnya, lantas hakikatnya nggak ada? Tidak. Sebelum alam semesta dicipta, sebelum yang disebut manusia ada, apakah pencipta sudah ada? Ada. Kata siapa ada? Kan tak ada yang melihat. Nah, itu pemikiran orang-orang yang selalu mencari Tuhan dengan menggunakan biji mata. Alat yang paling ampuh untuk mengetahui warna hitam, warna putih, ini pisang, ini kucing, ini sapi, adalah mata pupil. Ini alat untuk melihat. Kita ditanya Islam. Ya paman, Tuhanmu mana? Kok kamu gak melihat Tuhanmu? Kok kamu bersaksi sesuatu yang tidak kamu lihat? Bukankah itu saksi dusta? Bahlul, kalau kau menggunakan akal dengan adanya dirimu yang bukan kebuatanmu, bukan kau yang membuatnya, tanganmu bisa bergerak, bibirmu bisa mengeluarkan suara, gigimu kemudian ada tertancap di antara daging yang ada di dalam lidah gigi besimu, kamu sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Jantungmu tetap berdetak, bukan kamu yang membuatnya berdetak. Hidungmu secara spontan mengeluarkan oksigen. Bukan kamu yang memerintahkan, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Bukan. Tetapi ada kekuatan yang bergerak sendiri tanpa kamu sadari. Lalu kau ingin sombong. Kau ingin angkuh. Kau ingin kufur kepada yang telah mengadakan itu semua terhadap dirimu. Makanya orang-orang seperti ini disebut kufur. Apa kufur itu? Menutup diri kepada yang telah menciptakannya dengan menyembah kepada sesamanya ciptaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Agama yang paling rasional, dan memang hanya agama Islam yang rasional, yaitu Islam. Islam tak ada Tuhannya. Tolak ukurnya apa? Karena nggak terlihat. Kalau begitu akalmu tak ada. Kenapa bisa? Karena akalmu tak terlihat. Islam rasional. Makanya konsep pemahaman dan penanaman logika sehat terhadap Islam tentang konsep Tuhan itu menangnya nggak bisa terukur. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai umat Islam, Tuhan itu ahad. Ahad tunggal absolut. Entitas tunggal absolut. Yang kemudian tidak bisa terbilang, tidak bisa terbagi. Jadi Tuhan itu ahad. Apa itu ahad? Ahad itu satu. Satu bukan angka. Satu pada hakikatnya. Satu pada keadaannya. Tak dua, tak tiga, tak bisa berbagi, tak bisa dibagi-bagi, tak bisa dipotong-potong. Tak bisa. Itulah pencipta langit dan bumi yang absolut kebenarannya. Kenapa bisa demikian? Kalau seperti pola yang ada, seperti saudara saya yang dari Katolik, ada 3 pribadi.
Kalau ada 3 pribadi berarti ada 3 kehendak. Kalau 3 kehendak berarti ada masa di mana 3 kehendak ini berbeda. Yang satu ingin matahari terbit dari barat. Yang satu ingin dari timur. Yang satunya ingin dari selatan. Maka ribut. Tuhan harus musyawarah dulu. Maka para Tuhan dan para pejabat-pejabat di surga mengadakan rapat selama 3 jam lebih, diharapkan kepada seluruh makhluk untuk beristirahat. Untuk menentukan kapan hari kiamat, maka sidang Tuhan akan dimulai tahun berikutnya kepada makhluk-makhluk agar melaksanakan fungsinya masing-masing. Tuhan akan rapat menentukan detik-detik kapan kiamat terjadi. Yang satu mengatakan, jangan dulu dong. Tuhan yang satu mengatakan, udah, sekarang aja. Akhirnya apa yang terjadi? Perang antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Ini mah konsep dewa. Tuhan itu ahad, tunggal absolut. Tak ada kemudian Tuhan di sisinya, di sampingnya, di kiri, kanan, belakang, atas, bawah, yang nggak ada. Cuman sendiri Tuhan. Tak ada yang bisa kemudian menyertai. Ini konsep. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua langit bumi beserta apa yang ada di antara keduanya hanya bergantung kepada hakikat yang satu ini. Hanya kepadanya segala-galanya bergantung. Sehingga orang kafir ke dia, orang muslim ke dia, semuanya tergantung kepada hakikat yang satu. Makanya ketika orang-orang mengatakan bahwasanya kenapa Tuhanmu tidak memberikan kutukan kepada aku sementara aku tidak menyembahnya. Bukan begitu polanya. Tuhan yang benar itu wajib maha pengasih. Wajib. Apa kandungan makna maha pengasih itu? Mau dia kafir, mau dia pendosa, mau dia tukang maksiat, mau dia tukang membunbun, memperkaos, atau hidupnya penuh dengan kemaksiatan, Tuhan yang maha pengasih tetap saja akan memberikan kelayakan hidup terhadapnya sebagaimana dia adalah ciptaannya juga. Kau ciptaanku, aku yang membuatmu. Dalam aturanku, manusia butuh oksigen, manusia butuh makan. Sejahat apapun engkau, aku mencukupi apa yang kau butuhkan. Kau menyembah kepada ciptaanku, kau menyembah kepada makhluk yang aku buat dengan kekuasaanku. Aku tetap saja mencukupi kebutuhanmu. Bukan kaidahnya, oh Tuhanku yang paling benar. Kenapa? Kemarin saya kan miskin. Habis itu saya taat beragama. Setelah saya taat beragama, siang malam kemudian saya berdoa kepada Tuhanku. Halilintar, halilintar, halilintar. Maka rezekiku makin bertambah. Berarti Tuhanku ini yang benar. Bukan begitu. Bukan begitu caranya. Orang kafir berdoa didengarkan sang pencipta langit dan bumi. Orang beriman berdoa juga didengarkan oleh sepencipta langit dan bumi. Bukan berarti ini tidak menyembah aku. Ngapain aku kasih oksigen? Mampus mati. Ini tidak menyembahku. Aku kasih dia bisulan sebesar bola di kepalanya, mati. Ini dia menyembah bukan kepadaku. Aku miskinkan dia. Aku buat dia mandul. Aku buat ini. Tuhan tidak begitu. Tuhan yang benar. Kau sembah ataupun tidak kau sembah, tetap aja memenuhi kebutuhan hidupmu. Tapi itu hanya di dunia. Makanya pola yang dibangun oleh Islam itu ada 3 pondasi. Yang pertama, manusia itu makhluk yang punya tingkat intelijensi, kemampuan berpikir, kemampuan mengolah data, kemampuan mencipta, dalam hal ini berkarya. Itu manusia. Sampai manusia itu hebatnya apa? Seringkali saya katakan, manusia hanya dengan modal 1 batok kelapa kecil, kepala kecil, mereka mampu menerbangkan besi baja bertonton dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Apa itu? Pesawat.
Mereka bisa membuat terapung besi yang bertahun-tahun di atas permukaan bumi. Apa itu kapal laut? Mereka mampu kemudian mengilustrasikan apa yang menjadi item-item yang ada di dalam otaknya. Dalam satu benda. Sehingga benda tersebut bekerja selayaknya otak manusia dengan praktis. Apa itu? Komputer. Hebat manusia itu. Kenapa? Karena pada tataran ini, kafir kah dia, Islam kah dia, Kristen kah dia, Katolik kah dia, apapun yang namanya manusia, mereka adalah makhluk yang memiliki logika intelijensi yang tinggi. Yang kedua, mereka memiliki kehendak free will. Nah, di sini terkadang kita jatuh. Di sini terkadang kita jatuh. Setelah kita diberi akal oleh pencipta langit dan bumi, selanjutnya kita memiliki kehendak bebas. Kita boleh menjadi kafir, boleh. Kita menjadi mukmin, boleh. Tak ada yang melarang. Hari ini kalau Anda ingin masuk ke gereja, boleh. Besok masuk ke masjid, boleh. Siapa yang melarang? Bebas. Karena kita manusia diberi kehendak bebas. Free will. Dikasih nasi, boleh terima, boleh nggak terima. Dikasih ikan, boleh terima, boleh nggak terima. Kambing ada nggak pilihan makanannya? Dikasih rumput, apa kata kambingnya? Ah, malas ah, rumput mulu. Besok aku mau makan es krim ah. Datang ayam juga. Masa makan benih terus sih tiap hari? Besok aku mau makan sop saudara dengan coto Makassar ah. Terus yang satunya lagi, lu ayam, apa? Cerewet kali kau jantan. Kamu dari sejak dientaskan sampai hari ini, kamu kok bulumu merah terus. Besok ganti kuning dong. Kan sekarang yang merdeka di Indonesia ini partai yang lambangnya warna kuning. Ganti bulu yuk. Lah kamu juga, kok tiap malam kau tidur di kandang, sekali-sekali kau tidur di sofa. Tidak ada pilihan. Berbeda dengan kita manusia. Berbeda. Jadi akal, intelijensi, logika, kemampuan berpikir, lalu diikuti kemudian oleh kehendak bebas. Mau makan babi, silakan. Mau tidak makan babi, juga silakan. Potensi itu ada. Silakan. Anda mau makan asbak rokok, boleh. Anda mau telan kulkas, bisa. Mau gulung aspal, habis itu dibakar, dimakan, boleh. Kenapa tidak? Manusia bisa. Maksudnya makan kulkas, mertua lagi pulang kampung, kulkasnya dijual. Hasilnya beli makan. Makan rokok sama. Begitu juga aspal sama. Bikin jalan suruh pemerintah korupsi sikit. Sama. Manusia itu makhluk yang hebat. Yang terakhir, setelah kemudian manusia itu punya tingkat pemikiran, kemudian mereka punya kehendak bebas, yang terakhir manusia itu diuji, dicoba. Suatu hari kita berjalan, lalu kemudian kita dikagetkan dengan suara tangisan di sudut kota. Kita mendekati sosok itu menangis. Kenapa kau menangis kambing? Aku menangis bang, kenapa? Aku sedih. Kenapa kau sedih? Istriku meninggal dunia. Sekarang aku menduda. Anda nggak pernah menemukan seekor kambing kayak gitu? Nggak ada. Ada seekor sapi ngamuk. Tolong. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Kenapa pula kau sapi teriak itu? Kenapa? Nggak adil. Kenapa? Aku dukung calon lurah yang satu, tapi yang lolos kok lurah yang itu. Pernah temukan begitu? Nggak pernah. Kenapa? Tataran hewan itu tidak diuji.
Di dalam gereja kok udah penuh sapi. Di masjid udah punya penuh kucing sholat. Kenapa kucing-kucing itu masuk di masjid sholat? Mereka jadi mu'alaf bang. Tinggalkan agama lama. Mereka di agama lama itu cuma disuruh joget-joget doang. Di sini dia bisa sujud berzikir. Bisa kayak gitu? Gak bisa. Kenapa? Karena kucing sampai binatang gak diuji. Maka sejatinya kita manusia ini harus malu. Mengalami kodrat demikian. Malu kita. Kalau kita hidup tanpa menggunakan akal. Kalau kita hidup tanpa memilih menentukan pilihan dengan akal. Kalau kita hidup tanpa kuat menghadapi ujian. Malu sama binatang. Kata binatang, Bahlul. Apa sih lu? Cerit kali. Lu yang bodoh, kata binatang. Lu dikasih otak, tapi yang kau sembah mantan mayat. Bahlul. Sebinatang-binatangnya kami tidak pernah menyembah sesama kami binatang. Kata orang yang berpikir, benar juga nih kata si monyet. Ternyata monyet lebih pintar dari mereka. Kata binatangnya lagi, lol. Kenapa sih lu masih hidup? Kapan sih lu mau mati? Kenapa sih lu sekali? Iya dong. Lu dikasih otak. Lu dikasih pilihan. Tapi gimana otak kau? Dikasih pilihan kebenaran. Absolut. Tuhan itu satu. Lu pilih yang 5. Saya aja monyet. Gak nyembah kepada yang punya kelemahan. Gimana coba? Siapa yang mau menghidupi saya sebagai monyet? Kalau sekiranya Tuhan lagi tidur. Ayo. Tuhanmu lagi sakit gigi kena diare. Dia makan jambu biji. Jambu bijinya dimakan 1 kilo. Susah kena sembelit. Tuhanmu masuk rumah sakit. Siapa yang mengurus alam semesta ini? Mikir, kata monyet. Lu dikasih pilihan. Tapi lu gak sadar. Lu manusia dikasih akal. Setelah dihadapkan dengan pilihan. Lu pilih yang tidak masuk akal. Lu jadi monyet aja deh. Gantian dengan aku yang jadi kau yang jadi monyet. Mau gak? Daripada lu gaya-gayaan lu. Dikasih otak. Tapi yang lu sembah sesama lu makhluk. Benar-benar lah kau. Kata monyet. Monyet aja mampu seperti itu. Nah, sekarang kalau manusia dikasih ujian, maka tolak ukurnya kembali kepada konsep free will tadi. Kembali muaranya kepada yang akal tadi. Tapi kalau binatang nggak dikasih ujian, ya emang. Berarti ketika derajat kita dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna, tentu pencipta kita menginginkan kehidupan kita dalam keadaan sempurna. Kalau hewan dituntut sempurna sesuai dengan kadarnya, maka manusia dituntut sempurna oleh kadarnya. Makanya manusia yang tidak sempurna dengan keadaannya, padahal dia dicipta dalam bentuk sempurna, Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Dia manusia yang tidak menggunakan otaknya, yang tidak menggunakan kehendak bebasnya dengan sempurna, yang tidak bisa ikut kemudian untuk memahami cobaan ujianku di atas muka bumi ini, lebih buruk daripada binatang. Tuh, dalam Al-Quran saudaraku, itu dalam kaidah umat Islam. Jadi jelas bagi kami bahwasanya ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, dalam perspektif kemanusiaan kita, Tuhan berada pada ufuk yang berbeda dengan kita sebagai makhluk. Sedangkan makhluk, manusia, dan seterusnya berada pada ufuk kelemahan. Terikat ruang dan waktu, dimensi waktu, relativitas waktu. Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak terikat dengan hal-hal duniawi yang bersifat fana seperti itu. Maka ketika ada orang yang menyembah kepada esensi
yang memiliki kelemahan, maka kata Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari binatang. Lebih hina, seburuk-buruknya makhluk adalah mereka. Saya kira begitu, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menguatkan akidah saya sendiri sebagai seorang muslim, dan juga menguatkan akidah anak-anak saya sebagai muslim, sekaligus sebagai bahan renungan untuk saudara saya yang non-muslim. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Jadi Bang, intinya kan yang kata abang tadi, akal yang digunakan gitu kan. Iya. Nah ini Bang, boleh tanya lagi Bang? Silakan. Ini soal di Alkitab ya. Ulangan 18 ayat 18 dan 19, terus Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Itu merujuk kepada siapa Bang? Soalnya kalau kepada Rasul Paulus gagal. Oke, baik. Ya. Di dalam beberapa metode penafsiran yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, ada yang disebut midras, ada yang disebut peser. Ini juga dipakai oleh bapak-bapak gereja awal mula. Gereja mula-mula. Nah, kalau kita mengkaji data ulangan, menggunakan pendekatan historis gramatikal, terkadang dari kami umat Islam dan juga dari saudara non-muslim, itu menggunakan pendekatan ini, pendekatan historis gramatikal ini dengan kaku. Kenapa? Seakan-akan bahwasanya ketika Al-Quran bercerita tentang Nabi Muhammad, uraiannya dengan ulangan 18 ini, itu seakan-akan Al-Quran pada saat dituliskan, pada saat itu juga kitab yang ada di antara orang-orang Kristen ini, itu Torah yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Inilah metode penafsiran yang keliru. Akan tetapi, anehnya, mereka menggunakan metode itu untuk merujuk kepada tokoh-tokoh mereka. Sehingga apa yang sering kita dengarkan, itu kan sudah dinubuatkan, meskipun tidak cocok. Itu kan sudah direncanakan sama Tuhan, meskipun tidak pas. Ya, betul. Tapi, ya sabar. Tapi giliran sesuatu yang pas, Iblis merencanakan pembunuhan melalui Yudas. Oh, dia mengatakan itu enggak pas. Udah pas. Enggak pas. Sudah pas. Enggak pas, Bang. Jadi metode yang digunakan harusnya ini, saudaraku Jackson, harusnya yang digunakan itu adalah metode midras atau metode peser. Apa metode midras itu? Menggunakan teks yang ada di dalam kitab-kitab kuno terdahulu, dengan meninggalkan historis. Itu yang betul. Kenapa demikian? Karena tak ada tokoh yang cocok dengan dalil tadi. Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, di mana Tuhan akan menyimpan firman-Nya di mulut manusia yang sama seperti Nabi Musa tersebut, dan dia akan berkata, Bismi Anoki, Bismi Anoki, Bismi Anoki. Siapa yang berkata dengan nama Allah sebelum dia menyampaikan firman Allah? Hanya Nabi Muhammad. Maka konteks pendekatan yang harus digunakan dalam mentafsir data-data yang ada dalam kitab yang digenggam oleh orang-orang Yahudi dan Kristen hari ini adalah metode peser. Itu yang cocok. Apa metode peser itu? Melihat apa yang terjadi hari ini, lalu menelusuri kemudian sumber bunyi dari ayat atau kitab yang ada. Lihat siapa yang membuktikan narasi-narasi itu. Apakah Paulus, apakah Bom-Bom, apakah Edis, apakah Yesus, atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita uraikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan seorang nabi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaidah Islam seorang nabi. Kristen mau nggak mengakui Yesus itu nabi? Mau. Mulut. Di gereja kalian menyembah nabi? Enggak, menyembah Tuhan. Berarti batal pengakuannya. Gugur. Akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka
Saudara mereka, saudara Bani Israel siapa? Bani Ismail. Saudara mereka, saudara-saudara Bani Israel siapa? Bani Ismail. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ada enggak kemudian Nabi Muhammad menyampaikan satu perintah. Yang mana perintah itu bukan bersumber dari pencipta yang datang melalui Roh Kudus kepada beliau. Bil bayyinati waz zubur. Wa anzalna ilaika dzikr. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Seluruh yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Agar manusia tahu apa yang Tuhan rancang untuk dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 16, nomor 7, sampai nomor 15 sejatinya. Satu perikop. Adalah benar jikalau aku pergi. Yesus pergi nih Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, penghibur itu tidak akan datang. Muncul pertanyaan, siapa yang pergi dan siapa yang datang? Yang pergi bagi orang berakal adalah Yesus, yang datang bagi orang berakal bukan Yesus. Itu dulu. Yang pergi adalah Yesus, yang datang bukan Yesus. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, penolong lain, penghibur itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi. Yesus pergi, yang datang oknum lain. Yang datang kepada Paulus setelah Yesus pergi siapa? Yesus. Berarti data harus dirubah. Kalau begitu, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak akan datang. Rubah. Kalau memang maunya kayak gitu. Tapi ternyata Yesus cuma kata, aku harus pergi supaya penghibur lain, penolong lain yang diminta dalam Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang dong, bukan Tuhan. Manusia. Apa kata Yesus? Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan. Itu dua. Yang ketiga, dia akan memuliakan aku. Sekarang pertanyaan saya. Ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus. Itu sudah salah konsep. Karena yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Tapi Paulus mengatakan aku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Salah konsep. Apa yang diterima kemudian? Kata Yesusnya, apabila ia datang dia akan memuliakan aku. Tengok, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah manusia atau orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, ini memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Menghinakan. Sedangkan ketika roh kebenaran itu datang memuliakan aku. Subhanallah. Ketika Nabi Isa alaihissalam diberitakan Al-Quran. Inni abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Jelas. Nabi Muhammad ketika datang memuliakan beliau. Dia dari sejak lahir sudah dimuliakan. Bahkan sebelum dikandung pun. Sang pemilik rahim adalah wanita yang suci, yang tidak bertunangan, yang hampir diceraikan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Subhanallah. Dimuliakan dari sejak ibunya sampai kelahirannya, sampai diangkatnya ke langit, seluruhnya dimuliakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam metode pendekatan yang saya maksud pendekatan PCR itu lebih pas untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Data pembanding terakhir dari saya, Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah dalam kitab Taurat Musa telah dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan diperangi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaannya, apakah ketika itu dianggap Paulus memerangi kemudian orang-orang yang membantah hukum-hukum yang dia bawa? Tidak. Malah dirangkul kemudian oleh Kekaisaran Romawi. Apakah ketika Yesus dia memerangi orang-orang yang membantah hukum yang dibawanya? Tidak. Malah dia yang dibantai di atas tiang salib katanya. Sekarang satu-satunya kandidat baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Apakah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menaklukkan kota Mekah? Apakah Nabi Muhammad pernah membawa 10.000 pasukan untuk mensucikan kota Mekah? Untuk memerangi kemudian orang-orang kafir? Sesuai dengan Ulangan 33 nomor 2. Tuhan akan datang dari Mesir, lalu terbit di Zair, lalu berakhir di mana? Gurun Faran. Faran itu Mekah, Zair itu tempatnya Yesus, kemudian Zair itu, Mesir itu sendiri adalah tempatnya Nabi Musa. Sinai, tempatnya Nabi Musa. Tuhan dari Sinai, kemudian ke Zair, kemudian ke Faran. 3 tempat, Nabi Musa, Yesus, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Siapa yang kemudian datang ke Gurun Faran? Nabi Muhammad datang dari Madinah, masuk ke Mekah, membawa 10.000 orang-orang yang sudah bersunat, orang-orang suci, untuk menaklukkan kota Mekah, dikenal dengan Fathul Mekah. Subhanallah. Lalu yang terakhir, di dalam Yesaya 29 nomor 12, apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak sanggup membaca alias ummi, apa katanya? Aku tidak bisa membaca. Ikra. Aku tidak bisa membaca. Ikra. Aku tidak bisa membaca. Oke. Mungkin bukan Nabi Muhammad. Mungkin bukan nabinya umat Islam. Mungkin bukan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau beliau bukan dia, lalu siapa? Paulus ahli kitab. Penulis Bible ahli kitab. Bukan orang yang buta huruf. Di original teks tertulis Mahmed. Subhanallah. Itu juga ada dalam Kidung Agung 5 nomor berapa itu? Nomor 16 kalau nggak salah. Mahmed artinya pujian. Pujian, pintumu akan tertulis pujian. Dindingmu, tembok-tembokmu akan tertulis selamat. Berarti di situ Islam dan Nabi Muhammad. Dan itu nubuatannya ada tertulis di dalam Yesaya 60 nomor 15 nomor 18. Subhanallah. 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 Bagaimana kemudian dinding-dinding kotamu, gerbang-gerbangmu akan tertulis shalom, salam, Islam. Dan orang akan memuji dengan pujian itu Muhammad. Subhanallah. Yang terpuji. Subhanallah. Nubuatan itu ada. Nubuatan Yesaya 60, 62 dan seterusnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira begitu, Bung. Cikrudut Indonesia. Iya. Kan katanya Tuhan yang punya hati. Dan satu hal, kalau kita mengucapkan bersaksi, itu ada 5 kategori, Bang. Itu betul, Bang? Bersaksi ada 5 kategori, maksudnya gimana ini? Bersaksi kan tidak perlu kita melihat. Itu di dalam hati katanya. Iya, memang betul. Yang diuraikan di awal tadi itu. Iya. Bahwa kita bersaksi, jasad bersaksi, pemikiran bersaksi, hati bersaksi, jasad bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan seterusnya. Itu iman. Kesaksian kita itu iman. Kepercayaan itu masih tataran di bawah. Percaya, habis itu yakin, di atas yakin, itu disebut iman. Kalau ada HP, saya simpan di tangan saya, lalu HP-nya aku masukkan ke dalam saku. Percayakah Anda bahwa di dalam HP saya ini, di dalam saku saya ini ada HP? Percaya. Setelah itu, apa? Yakin? Yakin. Anda beriman? Tidak pas. Jadi iman itu hanya ada di Islam. Kalau di tempat lain itu hanya percaya, yakin, percaya, yakin. Hanya itu aja muter-muter. Tapi iman tidak sampai kepada mereka. Kenapa? Karena iman itu adalah keyakinan sepenuh hati kepada hal yang gaib. Bahwa hal itu adalah nyata, mutlak, absolut. Pencipta langit dan bumi itu tak terlihat oleh jasad kita. Namun
nyata dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut iman. HP ku simpan di saku, Anda percaya? Percaya. Anda yakin? Saya yakin. Anda beriman kepada HP yang ada di saku? Nggak nyambung. Saya percaya kepada Pak Prabowo, percaya. Saya yakin kepada Pak Prabowo, percaya. Saya beriman kepada Pak Prabowo, cocok nggak? Nggak cocok. Jadi iman itu hanya ada di Islam. Kenapa orang itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Karena dia pernah melihat. Orang-orang pernah melihat. Kenapa dia yakin? Karena mereka yakin atas mujizat-mujizatnya. Kenapa dia beriman kepada Yesus? Nah, itu nggak nyambung. Nggak nyambung karena imannya bukan pada tempat yang cocok. Kalau dikatakan beriman Yesus adalah nabi, itu baru cocok. Beriman Yesus Tuhan itu nggak nyambung. Beriman Prabowo adalah presiden, itu nyambung. Beriman Prabowo adalah Tuhan, itu nggak nyambung. Percaya dia adalah presiden, betul. Tapi beriman dia adalah presiden itu keliru. Makanya iman itu hanya ada di Islam. Makanya suruhannya, ya ayyuhalladzina amanu. Selalu orang-orang beriman yang diseru. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Apa orang-orang beriman ini? Orang yang percaya sepenuh hati, orang yang yakin sepenuh hidupnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Janganlah engkau mati selain kau mati dalam keadaan selamat. Ini Quran. Tapi kalau di tempat abang ini, Roma 8:10, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Orang di seberang mati karena dosa, umat Islam mati karena selamat. Illa wa antum muslimun wa la tamutunna ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, taqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa, dan janganlah engkau mati kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan selamat. Apa keadaan selamat itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati, maka dakhalal jannah, surga. Karena matinya mati selamat. Tapi kalau yang di sebelah, sekali lagi, jika Kristus ada dalam kamu, maka kamu mati di dalam dosa. Mati karena dosa. Mati loh, mati. Mati karena apa? Mati karena dosa. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya memang betul. Apakah rohnya umat Islam mati? Enggak. Semua roh manusia tidak mengalami mati. Yang mati tubuh. Bedanya, rohnya Islam, rohnya Kristen sama-sama hidup. Jasadnya Kristen, jasadnya Islam sama-sama mati. Bedanya cuma ada satu titik. Jasadnya umat Islam mati karena selamat, jasadnya Oten mati karena dosa. Ngeri itu, ngeri. Dan semoga saja saudara-saudara saya Kristen sadar
akan apa yang tertulis di dalam Bible. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Ketika mereka mencoba untuk melakukan makar terhadap Nabi Isa, terhadap Nabi Musa, terhadap kitab Torah, terhadap kitab Injil. Apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin melakukan makar, tipuan, penyesatan terhadap kebenaran Allah dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam, dengan datangnya Al-Masih kepada mereka. Mereka ingin melakukan tipu muslihat, mereka ingin menipu Allah, menipu para nabi, menipu kitab suci. Akan tetapi kata Allah, aku membalas tipuan mereka, sebab aku Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Mereka ingin buat makar, tapi ternyata tangannya sendiri yang menorehkan. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Harusnya kalau tidak ada kemudian makar yang mereka buat, harusnya ketika Tuhan tidak ikut campur tangan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, harusnya mereka menuliskan yang lurus-lurus saja sesuai dengan misi. Apa itu? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena berkat. Itu baru. Maka tubuhmu mati karena keselamatan. Karena tubuhmu mati karena ingin diselamatkan. Oh, salah kalau begitu. Karena tidak sesuai dengan yang tertulis. Yang ada tertulis seperti itu di Islam. Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam keadaan selamat. Tuh, kata Islam tuh. Indahnya di Islam. Mati pun selamat. Hidup selamat. Mati selamat. Bangkit selamat dong. Seperti itu. Apa pula ini si Cecep. Karena tubuhmu mati diseruduk kebo. Mana ada kayak gitu. Ada-ada aja. Oke saudara, saya kira seperti itu. Kita kembalikan kepada hostnya, atau moderator. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang, Iya. terima kasih Bang ya. Sama-sama Bang. Pelajaran malam ini. Amin. Lain Insya kali Allah. naik lagi boleh kan? Boleh. Silakan aja. Kami siap selama saudara Kristen kami tidak menghujat, tidak kesurupan, kami akan menjawab semua pertanyaannya. Silakan. Yang kesurupan itu kalau akal tidak dipakai. Ya, betul. Karena betul itu. Logika, kalau kita berbuat baik, pasti orang membalas kebaikan. Masya Allah. Iya. Betul. Jadi kalau ingin bertanya ya tanyakan ya yang kita tidak tahu. Masya Allah. Iya. Oke, silakan. Silakan. Makasih saudara, makasih. Al-Quran mengatakan fa'afu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai kemudian Allah memberikan perintah. Innallaha, sungguh. Jadi di situ Allah di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Innallaha, sungguh Allah, ala kulli, atasnya segala syai' qadir. Atasnya segala sesuatu artinya Allah itu maha kuasa. Kulli, segala kuasa dia maha kuat. Allah itu maha kuat, maha kuasa. Pokoknya tidak ada kelemahan padanya. Inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Jadi ketika orang-orang kafir
memiliki kedengkian, kebencian kepada kita umat Islam, mengajak kita kemudian kepada kekufuran, setelah kebenaran jelas bagi mereka, selama mereka tidak memerangi kita, tidak menghujat, tidak melakukan sesuatu penistaan, maka kata Al-Quranul Karim, fa'afu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Saya kira begitu. Silakan.